Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah mulai kata benda ya. Kita hari ini tembok kata kerja. Tapi sebelum saya ke kata kerja, review dulu. Kata benda tandanya ada 3 dan 6. Pertama alif lam ya. Apapun yang alif lam dalam Al-Qur'an, contohnya alhamdu, asyirata, alif lam ada 2 ya, alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Qamariyah artinya lamnya jelas. Al-kitab, nah, al-akhirah, nah, itu jelas al-insan, nah, alif lamnya jelas. Lalu ada lagi alif lam samsiyah, asy-syamsu, asy-syirata, as-shalah, nah, nggak jelas lamnya, tapi itu alif lam itu sama aja. Nah, maka kalau alif lam baik samsiyah ataupun qamariyah itu kata benda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ma mimu. Misalnya contoh kemarin muflihun, musyrikun. Mohon maaf kalau sekalian ditampilkan bagaimana Pak Ustadz di screen. Jadi Bapak mungkin nggak apa-apa Pak, dia ulang. Mungkin kalau saya menampilkan itu agak nanti malah terpecah. Nah, belum biasa Pak ya. Maghribun, masjidun. Itu banyak di Al-Quran. Saya sudah periksa banyak itu di surat Al-Kahfi banyak, di surat belakang-belakang itu banyak. Kemudian mithakun, mirfaqan, miftahun, banyak di belakang. Di surah Kahfi juga banyak juga. Kemudian mu-nya mustahziun, muslihun, mustaqarun, mufsidun, mukhrijun, mursidun, murtafaqan. Nah, banyak ya. Nah, itu mamimu. Kemudian tanwin. Nah, tanwin itu ada sabran, usran, nukran, summum, bukmun, omyun. Nah, itu tanwin semuanya. Kemudian di belakang huruf jar. Nah, huruf jar adalah bi, li, ka, fi, an, min, ma'a, ala, ila, rubba. Nah, kalau bi contohnya bismi dengan nama Allah, ayat bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau ka, kama thali. Nah, kemudian fi kulubi. Kemudian ma'arraki'in, ma'arraki'in. Nah, bil ghaib, min qabli belakang min dan sebagainya nanti ya. Itu karena review. Insya Allah kalau nanti saya tampilkan pada saat kita kerja. Kemudian kata yang bermakna benda, biasanya itu nama Yusuf, Ibrahim, Musa, Isa, Bakkah. Semua nama-nama itu kata benda. Kemudian yang keenam kata majmuk. 2 kata yang digabung jadi satu yang punya makna baru. Contoh kemarin sapu dan tangan. Sapu adalah alat pembersih tangan, anggota tubuh kita. Pada saat sapu tangan, maka dia bukan sapu dan bukan tangan, sudah benar baru. Nah, contoh Al-Quran, Yaumiddin, hari dan agama, itu adalah hari pembalasan. Subulas salam, kemarin contohnya lagi. Ada Baitullah dan sebagainya. Itu kata majemuk. Nah, kata-kata ini kita temukan dalam latihan. Tadi ada Pak Agustia, sudah pagi masuk jam 5.30. Nah, beliau sudah mempresentasikan latihan ini. Alhamdulillah kalau Bapak-Bapak, kami undang juga subuh pagi. Subuh pagi itu kami memang menerangkan Al-Quran sekaligus latihan bagi Bapak-Bapak yang pengen latihan. Saya terangkan 1 ayat, Bapak boleh bertanya, boleh mengurai, boleh menanyakan tentang gramatikal. Oke, itu karena review Pak. Sudah saya lihat semasa semuanya. Nah, sekarang kita masuk kata kerja. Kata kerja ya. Nah, dalam kata kerja Al-Quran, kalau ketemu kata kerja, ini kita poin ke har kompetisi yang ketiga ya, kata kerja. Kata kerja, poin 3. Kata kerja. Bapak-bapak perlu ketahui, saya agak gaptek Pak. Jadi kalau saya screenshot,
saya akan terganggu dengan uraian. Kalaupun Bapak men-screenshot, saya kurang fokus. Jadi karena memang sudah pernah berapa orang menasihati saya, Pak Rizal, Bapak udah fokus saja di tulisan makanya saya menulis pakai papan tulis, Pak. Saya usahakan pakai papan tulis karena kalau pakai screenshot, pakai apa, agak ada yang karena itu privasi sifatnya ya, agak kurang maksimum. Jadi biarlah dengan tulisan ini mudah-mudahan Bapak-bapak juga mengikuti. Toh yang kedua juga metode kami banyak yang menulis, jadi makanya biarlah menulis ya. Oke, kata kerja. Kalau ketemu kata kerja 4 poin. Nah, di depan kita sudah ingatkan 4 poin yang perlu dipahami. 4 poin. Apa saja poinnya itu? Pertama adalah bentuk. Nah, kita harus tahu bentuknya apa. Nah, bentuk kata kerja hanya ada 3. Pertama kita sebut dengan kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Ini sama dengan past tense, simple past tense, past tense. Past tense, betul simple past tense. Nah, kata kerja lampau disingkat dengan KKL nanti istilahnya. Kalau Bapak kenal KKL itu adalah bentuk lampau, past tense. Lalu kita sebut dengan kata kerja sekarang dan akan datang. Dan akan datang. Nah, akan datang itu mungkin bahasa Inggrisnya present continuous tense ya. Nah, kita singkat dengan KKSAD. KKL, KKSAD. Nah, kemudian yang ketiga, karena Al-Quran itu berisi perintah dan larangan, maka selalu disebut kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Itu tersebut dengan KKP. KKP, kata kerja perintah. Jadi bentuk kata kerja cuma 3 ini. Nggak ada yang lain. Ya, kalau nggak kata kerja lampau, kalau nggak kata kerja sekarang akan datang, kalau nggak kata kerja perintah. Kalau bahasa Inggris mungkin saya pernah ambil TOEFL, Pak, 16 ya. Past perfect, past simple, macam-macam lengkap semua. Past perfect, simple perfect, macam lah 16, saya udah lupa. Nah, kalau Al-Quran cuma 3. Jadi sebenarnya Al-Quran itu kata kerjanya itu berbentuk berdasarkan waktu, Pak. Time period. Nah, sekarang, nah ini sekarang, no. Right now ya sekarang. Nah, ke belakang 1 detik belakang sudah bentuk past tense ya. Past tense. Nah, itu kita sebut dengan KKL. Kata kerja lampau. Dari sekarang ke depan, nah itu KKSAD sampai unlimited time, sampai nggak ada batas. KKSAD. Secara format cuma 2 ini. Nah, satu lagi bentuk perintah, dia turunan dari KKSAD ini. Karena perintah dan larangan, nah dia satu lagi KKP. Jadi kata kerja perintah itu adalah turunan dari kata kerja sekarang yang akan datang. Jadi paham kita KKSAD, otomatis paham KKP. Jadi sebenarnya cuma 2 bentuk kata kerja, lampau dan sekarang, secara real. Kalau kata kerja perintah itu adalah turunan dari kata kerja sekarang yang akan datang. Nah itu format kata kerja. Itu bentuknya. Kita harus hafal, masing-masing ini punya tanda. Seperti bahasa Inggris, past tense itu tandanya id. Oh, di sini juga ada id nanti. Kata kerja sekarang datang, mungkin apanya ada tandanya, di Al-Quran juga ada tanda, ada bentuk itu. Kemudian yang kedua, kita poin pelaku. Nah, pelaku. Dalam Al-Quran, setiap kata kerja punya pelaku. Tidak ada kata kerja yang berdiri sendiri. Semua sudah masuk pelaku situ. Yang ini satu-satunya bahasa di muka bumi yang seperti ini. Bapak-bapak cari bahasa manapun di muka bumi, nggak ada seperti ini. Jadi sekali lagi nggak bisa digandengkan dengan bahasa lain manapun. Inilah bahasa wahyu. Saya di sini kalau menerangan ini terus terang kadang merinding juga, Pak. Ini bahasa satu-satunya. Berbeda dengan gramatikal bahasa apapun yang ada di muka bumi. Saya katakan muka bumi karena tidak ada yang sama. Jadi kita bagaimana cerita samanya keterangan nanti. Pelaku. Dalam Al-Quran ada 14 pelaku. 14 pelaku. Yang berbeda dengan konteks bahasa manapun. Nah, kita harus tahu nanti pelaku. Kemudian akar kata. Akar kata. Kita harus tahu akar katanya. Akar kata itu apa? Selalu 3 huruf. Nah, selalu 3 huruf. Kecuali di titik. Di tahap awal sebenarnya kecuali di titik dulu. Kalau saya sebut apa kecuali di titik. Keempat, pola. Pola. Dengan pola itulah Al-Quran jadi kaya bahasa. Kaya kosakata, indah bahasa dengan pola itu. Ya, dengan akar kata dia mudah, dengan pola dia menjadi kaya. Jadi
dia mudah dan kaya. Maka saya mengatakan barangnya mewah, harganya murah. Kalau di dunia ini barangnya mahal, barangnya mewah, harganya mahal. Al-Quran enggak, yaitu barangnya simple, tapi barangnya mewah, tapi harganya murah. Dia mudah tapi indah. Nah, pola ini ada kita berat 10 pola nanti. Nah, jadi bentuknya kita tahu, bentuknya cuma 3, kata kerja lampau, kata kerja sekarang akan datang, lalu kata kerja perintah. Kemudian pelaku 14 pelaku. Nah, 14 pelaku ini akan membedakan nanti bahasa Indonesia dengan bahasa Al-Quran dengan bahasa manapun. Akar kata 3 huruf. Di sini terbukti bahwa Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna Al-Quran li-dzikri fahal min muddakir. Ini bukti ilmiah bahwa Al-Quran itu mudah di 3 huruf ini. Kemudian Al-Quran itu kaya bahasa. Maka banyak bahasa Al-Quran yang kita serap habis karena dia punya pola yang tidak punya bahasa manapun. Di 4 poin ini kalau kita mau kerja. Nah, sekarang kita masuk satu persatu. Nah, untuk urutannya, karena urutannya seperti ini, Pak. Jadi Bapak nanti menerangkan bentuknya dulu, pelakunya, akar kata, dan pola. Karena bentuknya adalah gabungan pelaku dan akar kata, maka kita bahas pelaku dulu. Nah, saya hapus dulu, Pak ya. Nah, oke, kita bahas pelaku dulu. Pelaku berbeda dalam bahasa Al-Quran. Bapak, mungkin saya bisa bertanya sedikit ke Bapak ya. Saya minta Pak Ketua Kelas dulu lah. Saya sendiri Ketua Kelas. Kita masuk pelaku Pak Ketua Kelas, Pak Edi ya. Bapak Ketua Kelas. Buka mic-nya Pak Edi. Sudah Pak Edi siap? Diberi kesempatan yang lain dulu saja Pak, para saya terakhir aja nanti gampang. Nah, saya bertanya. Bertanya. Oh, baik. Nah, pelaku dalam bahasa Indonesia saya bandingkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Al-Quran. Ya, kita bandingkan. Bagaimana ketiga bahasa ini membuat sebuah pelaku? Kenapa saya bisa bahasa Indonesia? Karena bahasa ibu kita. Karena bahasa Inggris, karena itu bahasa internasional yang bisa dipahami banyak orang. Al-Quran adalah bahasa yang sedang kita pelajari. Nah, 3 ini saya bandingkan. Jadi setelah dibandingkan, bapak-bapak, ibu-ibu tahu, oh ternyata Al-Quran itu sangat sempurna. Saya satu persatu saya bandingkan. Kalau kita langsung terjemahkan, tanpa membandingkan, Bapak nggak tahu barang itu mahal. Kalau langsung kita ke metode, itu bedanya metode kita dengan metode lain. Kalau metode lain langsung, ini loh barang kami. Saya nggak, Pak. Ini barang orang luar, ini barang internasional, ini loh barang saya. Nah, nanti Bapak pilih, mana yang lebih bagus. Nah, sekarang, coba Pak Edi. Bahasa Indonesia pelaku. Saya. Kami. Kami, kamu. Orang kedua, ini orang pertama, sendiri banyak. Kamu, kalian. Lalu dia, mereka. Saya cepat aja biar hemat waktu. Nah, bahasa Indonesia, orang pertama saya, 1 orang. Orang kedua, pertama banyak, kami. Saya, kami. 1 jamak. Kamu, kalian, 1 jamak. Orang kedua. Dia, mereka. 1 jamak. Ada lain dari sini, Pak Edi? Ada lain? Ya, mereka sudah, mereka there. Sudah. Kalau di Inggris there. Bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Bahasa Ada masih ada? Kalau kita masuk kemana, Pak? Kita Kami itu termasuk kami. bagian dari kami atau beda dengan kami? Beda. Oke. Kita satu. Kita ya. Ya. Oke, kita. Tergantung kalimat berarti ya, Ustadz ya. Tergantung kalimat nanti. Oke, ya. Jadi berarti pelaku saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka, kita. 7 pelaku dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, kalau ada yang lain, tolong ditambahkan nanti. Tapi saya rasa udah nggak ada. Oh, tanya Ambo masuk mana? Ambo sekarang masuk saya. Kulo masuk saya, Pak. Kulo. Ya. Masuk Hanya kulo. dianya bisa dibagi 2 ya, Pak. Dia itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nanti di Inggris Bahasa kan Indonesia, beda. bahasa Indonesia tidak. Bahasa Indonesia Ya. tidak. Ya. Nah, itu kekurangan bahasa Indonesia. Kita coba olah. Nah, sekarang bahasa Inggris. Ya. Saya apa, Pak? Saya I am atau I dulu lah, tanpa to be ya. Baik. Kami, We. oke. Ya. Kamu, You. oke. Kalian, You juga. you juga kan? You juga. Kalian you juga. Oke. Ya. Dia, He atau he, Ah. he atau she. bahasa Inggris sudah membedakan he dan she. She. Betul. Nah, mereka, There. they. They. Oke, There. they. There. Kita, Our. our itu milik itu, Kami. Pak. Yang sebagai subjek
Sebagai subjek, We juga. We. We. Kita juga we. we. Sama. Our itu We. beda, Pak. Our di belakang Ya. tempatnya. Kalau Bahasa sebagai Inggris. subjek hanya we. Ya. Jadi Benda. I, we, you, he, she. He, Oke. they, it. Oh, sudah, Bu. Dia dalam bahasa Indonesia dipecah dua, he dan she. Menurut Bapak, mana yang lebih bagus? Dia tanpa dipecah atau dia yang dipecah? Ya bagus dipecah pasti. Nah, efektif kan? Nah, Ya. coba contoh surat kata. Ali dan Ani pergi ke sekolah. Nah, kan, Ali and Fanny go to school. Nah, Goes. oke. Dia memakai Dia or mereka. Dia baju apa? putih. Tunggu dulu, bahasa Indonesia dulu, Bu. Coba ikutin saya lah. Dia memakai baju putih. Dia ini siapa bahasa Indonesia ini? Alika, si Anika. Ya. Ya. Bahasa Indonesia dulu. Ya, masih Ikuti membingungkan. step saya. Hah? Ya, betul. Rancu. Bisa dia, bisa Ani, Bisa Ali, bisa Ani. Rancu ya. Rancu, Nah, betul. sekarang Belum bahasa jelas. Inggris. Kalau bahasa Inggris apa? Kalau She yang atau termasuk he? Ali pasti he kan? Si, ya, he kalau laki-laki. Artinya bahasa Inggris sepakat kita lebih efektif daripada bahasa Indonesia untuk bicara orang ketiga. Ya. Karena dia terbreak, ada rinciannya kan. Nah, sementara untuk orang kedua bahasa Indonesia lebih unggul. Ini kamu, ini kalian. Kita orang kedua bisa bedakan kamu dan kalian. Bahasa Inggris You. you semuanya. Dua-duanya mana, you. mana lebih bagus? Bahasa Dua-duanya. Indonesia. Bahasa Bisa Indonesia. Indonesia kalau itu. Ya, untuk orang ketiga bahasa Inggris lebih unggul. Untuk orang kedua bahasa Indonesia lebih unggul. Artinya apa? Orang kedua tuh orang yang tajam bicara. Maka Ya. bahasa Indonesia lebih sopan daripada bahasa Inggris. Setuju, Pak? Ya. Karena panggilan kamu dan kalian tuh berbeda. Kalau kita diajak ngomong-ngomong, kamu gimana sih? Berarti siapa yang tujuh nggak jelas. Tapi kalian gimana sih? Berarti semuanya jelas. Jadi bahasa Indonesia dengan gramatikal seperti ini untuk orang kedua sepertinya lebih tanda petik, lebih manusiawi, kalau saya ajak lebih bahasa komunikatif. Sepakat ya, Pak ya? Sepakat. Nah, sekarang baru kita bicara kurang. Ini I, we, you, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi it. It. Kepentingan. It ini untuk spesial Ya. untuk non Benda. Setuju. benda. It. Oke, jadi Ya. di sini 7. Nah, sekarang bagaimana Benda Quran? binatang. Itu bagaimana Quran? Wa. Nah, sekarang itu yang saya Wa. mau uraikan. Wa. Oke, tunggu dulu, Bu. Tenang, sabar. Sabar. Tadi sesuai dengan percaya, biarkan saya dulu menerangkan ya. Sabar, jangan didahului. Padahal ini saya terangin, loncat nanti. Tenang ya. Oke. Tapi Bapak positif, berarti Bapak, Ibu pengen cepat tahu. Oke. Sekarang saya hanya menampakkan kepada Ibu, Bapak-Bapak, bahwa pelaku dalam Al-Quran itu very perfect, sangat sempurna. Ini keduanya kelelep, kedua-duanya kelelep. Bagaimana Al-Quran membuat sebuah pelaku? Ayo kita coba. Oke ya. Bapak-bapak, mohon maaf saya Pak ya. Karena saya menerangkan ini kadang-kadang saya merasa bahasanya bahasa langit, kadang-kadang terharu saya Pak. Kadang terus senang. Kadang-kadang ini bisa nangis Pak. Kenapa? Ini bahasa bukan bahasa manusia. Jelas di situ Ar-Rahman wa Alam Al-Quran, bahasa Allah, tidak bahasa manusia. Karena beda. Saya mengatakan ini sebuah permata di atas tumpukan batu-batu pasir, ditumpukan kerikil, karena dia berbeda sendiri. Baik dari segi pelaku berbeda, kata berbeda, pola berbeda, dan berbeda semuanya. Ini bukan bahasa manusia. Nah, coba kita buktikan. Bagaimana pelaku diatur dalam Al-Quran? Saya bagi tiga. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Pertama, bahasa Al-Quran dimulai dari orang ketiga. Jadi the first time adalah orang ketiga. Kita menghargai orang di luar kita dulu. Nah, orang ketiga. Lalu kita menghargai orang kedua, orang di depan kita. Terakhir baru kita menganggap yang pertama itu orang pertama. Jadi Bapak ingat hadis Nabi, kalau satu tempat itu, kalau Nabi bilang kan, kalau rakyat saya itu makmur, biasa orang terakhir menikmati kemakmuran. Kalau negeri itu, suatu negeri itu banyak ujian dan cobaan, saya orang pertama yang mengalaminya. Jadi kalau penderitaan, Nabi ingin orang pertama, tapi kalau rakyatnya bahagia, Nabi mengatakan saya orang terakhir. Nampak dalam gramatikalnya. Dalam gramatikal itu nampak satu aplikasi hadis Nabi dan menghargai perempuan.
Kalau Bapak langsung membaca gramatikal bahasa lain, Bapak tidak melihat, oh, di mana letak perempuan dihargai, di mana letak orang ketiga dihargai dulu. Nah, di sini tempatnya. Kalau bahasa Indonesia tadi, mulai dari saya, orang pertama, egois. Bahasa Inggris mulai dari I, egois. Orang Al-Quran enggak, mulai dari orang ketiga dulu. Orang yang tidak diajak bicara, itu yang sebut pertama dulu. Itu yang didahulukan. Artinya apa itu? Menghargai orang yang tidak ada. Nyebut-nyebut, misalnya kita mau bagi harta nih. Siapa yang nggak hadir, itu yang diutamakan dulu, Pak. Itu pesan yang saya dapat dari gramatikal Al-Quran. Oke, orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan, tetapi dia tidak kita ajak bicara. Nah, itu yang kita utamakan. Itu basic kita di situ. Orang ketiga adalah orang yang tidak kita ajak bicara, tetapi kita bicarakan. Orang ketiga. Jadi orang gaib ya. Kemudian orang kedua. Orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara. Ya. Kemudian orang pertama adalah sang pembicara sendiri. Ulang ya. Pak Kohos, mohon di suaranya di mute Pak ya, karena saya sudah mohon di apa, karena bisa suara masuk ya. Tolong di mute ya. Oke. Di mute Pak Kohos, Batur Kohos. Ini ada satu, mohon di mute Ibu, ini suara. Mohon. Sudah, oke sudah Bu. Oke, Sudah. ya. Orang ketiga masih. Buka. Masih. Mute all aja Pak, mute all. Mute all, ya. Terganggu Oke. ini. Ganggu nih nggak bisa. Mute all, Iya, mute all. terganggu. Prapti, Bu Prapti. Mute all aja. Atau Ibu Prapti di mute. Waduh, Tinggal Bu Prapti ini. Di mute. Kalau saya udah kasih tadi, mohon di Ini saya belum nggak bisa ini di sini. Bu Eka, baik. Prapti, mohon di itu Bu Prapti. Saya sudah hilang mute-nya Pak tadi soalnya kepental. Apanya? Hostnya hilang. Hostnya hilang ini saya nggak ada. Tadi saya kepental. Pak Edi, nggak Nggak ada. sama. Prapti Saya nggak ada bisa, Pak. audionya, Ustaz. Ibu Ah. Prapti nggak ada audionya. Nah, host saya udah pindah lagi, nggak ada. waduh, Oke, waduh. sebentar. Saya Pak, kasih. saya dikasih host lagi sama Bu Eka, Pak. Oke. Dua-duanya, Bu, Pak. Ya. Oke. Atau saya pindahkan ke hostnya ke Pak. Jangan host saja, Bapak tetap host, Pak. Bapak tetap host. Di situ Oke. Bapak saya pindahin ke Bapak host, apa saja Pak. Oke. Saya internet nih lagi. atau langsung ke Bu Eka, salah satu aja, Pak. Gampang. Udah saya kasih host kedua Bapak tuh. Ya, Bu oke. Eka juga udah. Nah, ini. Oke, ini sudah. Mute all. Oke ya. Oke. Orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan, tetapi kita tidak ada bicara dia, walaupun di depan kita. Saya ngomong sama Pak Edi. Sekarang ada Bu Eka sebelah saya. Kita tidak ajak ngomong beliau. Beliau orang ketiga. Jadi orang ketiga itu bukan orang tidak tampak saja, tapi walaupun tampak, tapi tidak diajak bicara. Tapi kita bicarakan. Nah, orang kedua adalah orang lawan bicara kita, yang ada di hadapan kita, head to head dengan kita. Orang pertama adalah sumber kita sendiri. Jadi bagaimana susunannya dari orang ketiga dulu, baru orang kedua, baru orang pertama. Artinya apa? Orang Quran itu menghargai orang dua dulu, Pak. Kita terakhir. Kalau ada satu kebahagiaan, kita biar terakhir merasakan. Beda dengan bahasa lain. Bahasa lain orang pertama dulu, orang kedua, baru orang ketiga. Tadi kan disusun saya dulu, baru kamu, baru mereka. Bahasa Inggris juga gitu. I dulu, baru we, baru you, baru they. Itu yang normal saya pelajari begitu. Nah, Quran enggak, sebaliknya. Selalu serba sebaliknya. Apakah berlawan itu apa? Kita terlihat nanti. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Lalu Al-Quran juga membedakan gender, laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Untuk orang ketiga, kita bicara dia, laki-laki dan perempuan berbeda bahasanya. Lalu untuk orang kedua juga, laki-laki dan perempuan dibedakan. Lalu untuk orang pertama, karena sudah langsung ngomong, memang perempuan dan laki tidak dibedakan. Nah, sama. Untuk orang ketiga, kita bicara laki, oh si A sedang makan, si B sedang makan, Ali makan, Ani makan, berbeda bahasanya. Nah, begitu juga berhadapan kita orang kedua. Makan, kamu sudah makan? Saya bicara kepada Pak Edi,
kita bicara kepada Bu Eka, beda bahasanya. Nah, lalu orang pertama sama. Kemudian orang ketiga, jumlah juga menentukan. Pertama jumlah 1 orang, kita bicarakan jumlah 1 orang, jumlah 2 orang, lalu jumlah lebih dari 2. Beda bahasanya. Lalu perempuan juga orang ketiga, 1 orang kita bicarakan, 2 orang kita bicarakan, kemudian lebih dari 2 juga berbeda bahasanya. Masih nampak ya? Nampak ya ini ya? Nah, kemudian orang depan mata kita, 1 orang. Saya ngomong sama Pak Edi. Saya ngomong sama Pak Edi dan Pak Jalin, Pak Jailani, beda. Lalu saya ngomong sama banyak orang, lebih dari 2, berbeda bahasanya. Lalu 1 orang Ibu Eka, saya bicara sama Ibu Eka plus Ibu Ani, berbeda bahasanya. Lalu bicara banyak ibu-ibu, beda bahasanya. Jadi grade-nya berbeda-beda. Ini tandanya bahasanya yang berbeda-beda. Lalu orang pertama yang bicara 1 orang berbeda dengan orang pertama yang berasa lebih dari 1. Jadi 14 tingkatannya. Orang ketiga jumlah 1 laki-laki, 2 dan banyak. Orang ketiga 1 perempuan, 2 dan banyak. Jadi 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1 dan banyak. Nah, sekarang baru kita lekatkan ke dia. Siapa orang ketiga yang 1 orang itu? Siapa orang ketiga yang 2 orang itu? Siapa orang ketiga yang 2 orang itu perempuan? Baru kita sandingkan. Nanti pengertiannya dulu. Orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan. Bupati Musrawas, ada Pak Sarial, mantan gubernur kumpul di situ. Mohon di apa? Jadi bapak-bapak ibu yang misalnya sedang bicara, mohon di mute mic-nya sendiri. Masuk pembicaranya ke sini. Takut kita pembicaranya rahasia, kita dengar nanti kan. Oke. Orang pertama, orang ketiga. 1 orang disebut hua. Nah, ini setara hi. Setara hi. Hua, hi. Saya berpikir Pak, jangan-jangan hua itu, hi itu berasal dari hua. Saya pernah iseng-iseng aja Pak, nuduh si ada dulu mualaf namanya Yusuf. Yusuf, kamu bahasa Inggris ya. Kamu hi itu dapat dari mana? Itu dari hua itu. Bikin, oh ya juga ya. Jadi jangan-jangan hi itu berasal dari hua. Hua nggak dibaca jadi hu, hi. Hi itu kan fihi. Nah, itu bisa jadi situ asal. Nah, barang dalam bahasa Indonesia disebut dia laki-laki. Dia 1 orang laki-laki. Dengar suara kita. Mohon Pak. Hua setara dengan hi, dia 1 orang laki-laki. Nah, kalau dia berdua laki-laki, orang kedua huma. Nah, itu di bahan materi ada ya. Huma, ini bahasa Inggrisnya langsung z. Bahasa Inggris tidak pernah mengenal huma. Dia hanya kenal z. Berdua langsung z. Bahasa Indonesia apa? Enggak ada. Bahasa Indonesia hanya kita mengikuti aja. Dia 2 orang laki-laki. Mereka, sorry ya. Kalau berdua kita sebut mereka. Lebih dari 1 kita sebut mereka. Lalu kalau lebih dari 2, hum. Hum. Ya, hum. Ini setara J. Lalu di sini adalah mereka. Nah. Kemudian perempuan orang ketiga, hia. Iya. Ini setara dengan she. Oh, jadi Al-Quran juga membedakan. Bahasa Inggris tadi bedanya he dan she. Al-Quran juga membedakan. Lalu disebut di sini apa? Dia 1 orang. Perempuan, khusus perempuan. Laki-laki sebutnya lain, perempuan sebutnya lain. Bahasa Indonesia sama-sama dia. Kita tadi nggak bisa bedakan mana yang dia laki-laki, mana yang dia perempuan. Orang perempuan berdua namanya huma. Huma. Itu bahasa Inggrisnya tetap J. Nah, di sini bahasa Indonesia mereka. Mereka berdua. Perempuan, khusus perempuan. Lalu lebih dari 2, hunna. 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 Ini Z. Nah, mereka perempuan. Mereka perempuan. Lebih dari 2. Jadi bahasa Al-Quran, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Untuk bicara orang ketiga, dia ada 6. Sementara bahasa Inggris, he 1, they 2, she 3. Oh, kita anggap it 1 lagi ya. It, benda. 4. Jadi di sini bahasa Al-Quran 6, sementara bahasa Inggris 4. Bahasa Indonesia apa? Cuma 2. Nah, pertanyaan saya berikutnya.
Saya bertanya ke Bu Eka. Eka, mana yang lebih komplit, mana yang lebih bagus, 6, 4, atau 2? Bahasa Al-Quran 6. Dia bisa merinci pelakunya baik laki-laki atau perempuan, jumlah pun dirinci. 2 banyak. Menurut Ibu, secara akademik mana lebih bagus? Untuk bicara orang ketiga. Silakan Bu. Yang 2 kali Pak ya. Hah? Al-Quran. Yang 2 saja, yang lebih simpel, lebih sederhana, tapi bisa dijadikan. Tapi kan tadi saya bilang, Ali dan Ani pergi ke pasar. Iya. Dia Jadi dia. memakai sepatu baru. Bingung kita, dia itu siapa? Lebih Nah, lebih mana yang bagus? lebih komplit Al-Quran, more polite. Ya, saya menganggap Al-Quran lebih sempurna. Kalau 2 nanti bahasanya rancu. Kalau Ali pendek, kalau misalnya Ali nama orang tuh Ali bin sampai panjang tambah 20 karakter, saya harus ngetik dulu 20 karakter. Sementara kalau bahasa Inggris tinggal T aja, masih ganti, efektif. Nah, kalau Quran nanti lain lagi. Jadi di sini ada 5 sampai 6 pembagian. Nah, mungkin nanti Ibu setelah memahami, oh ternyata lebih bagus Al-Quran. Bukan lebih simpelnya, kalau simpel rancu. Kalau Al-Quran bahasa simpel, banyak orang mencari makan semacam. Sedang sini aja masih berbeda pendapat orang. Sudah ketat, udah banyak, masih juga perbedaan menerjemahkan. Ini nanti akan pengaruh pada kata kerjaan. Wa humahum, dia humahun 6. Sementara ini 4. Jadi tadi seperti kita tadi ya, he dan she mana lebih bagus dipecah atau tidak? Lebih bagus dipecah. Ini dipecah juga. Huma ini membantu sekali. Kalau tidak ada huma, Al-Quran itu tebal. Nanti saya ceritakan kenapa jadi tebal. Jadi Al-Quran itu Allah udah tahu. Oh, kalau nggak ada huma nanti hambaku sulit. Senang pecah juga masih sulit. Jadi saya menganggap ini lebih setuju kita lebih sempurna Al-Quran dalam meletakkan kata orang ketiga. Orang ketiga. Sepakat Bapak-bapak Ibu? Sepakat. Oke, sekarang pindah kita orang kedua. Orang kedua dalam Al-Quran satu orang laki-laki Anta. Saya bicara sama Pak Edi Channel Anta. Saya bicara kepada Pak Nasrul, Nasrul Tanjung, Anta. Satu orang. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? You. Bahasa kitanya apa? Kamu atau engkau. Engkau laki-laki. Kalau satu orang laki-laki. Kamu. Nah, kalau berdua, antuma. Antuma. Bahasa Inggrisnya apa nih? Bahasa Inggrisnya masih tetap you. Bahasa Inggris mau 2, mau 3, mau 7, ada urusan. You semua. Sementara bahasa Indonesia, kalian berdua. Kalian berdua laki-laki. Antum. Apa ya? Antuma. Nah, kalau lebih dari 2, antum. Oh, antum. Kalau Antum. Lebih dari 2, antum. Nah, bahasa Inggrisnya apa ini? You juga. Nah, bahasa Indonesianya Pak, kalian. Laki-laki. Jadi kalau bahasa Inggris nggak tahu mau 1 orang kayak mau 2 kayak mau 7 kayak mau 8 tetap you. Perempuan 1 orang anti. Anti. Bahasa Inggris apa? You juga. You untuk orang kedua bahasa Inggris tidak membedakan gender. Mau laki-laki mau perempuan tetap you. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia Pak, kamu. Kamu 1 orang perempuan. Wanita. Kamu wanita ya? Oke. Ya, kalau berdua apa? Antuma. Antum. Nah, antuma, bahasa Inggrisnya you. Saya gandeng ini Bapak bisa lihat nanti kenapa ke bahasa Quran itu lebih dari bahasa Inggris, kenapa ada beberapa kata tidak bisa ada terima bahasa Inggrisnya. Nah, kalau berdua kalian. Antuna. Kalian berdua perempuan. Lalu kalau lebih dari 2 antuna. 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 Bahasa Inggrisnya apa? You. Ini Pak, kalian perempuan. Nah, coba Ibu lihat, sini menyolok sekali, orang kedua menyolok. Bahasa Quran ada anta, doma, antum, anti, antum. Bahasa Inggris, you semuanya. Orang kedua adalah orang, Bapak ingat, orang kedua adalah orang yang bicara. Rata bahasa semuanya. Sama. Sementara Quran membedakan ada anta, ada antuma, ada antum, ada anti, ada antum. Bapak-bapak, saya hanya analog. Mana bahasa lebih halus? Bapak orang Padang. Ada orang Padang sini? Angkat tangan Pak ya. Ada?
Ada orang Padang sini? Banyak. Banyak. Banyak, Pak. Sekarang Banyak. mau nggak Bapak? Saya bukan orang Padang, orang Bukit Tinggi. Oke, Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi sama Padang beda. Orang Minang. Ya. Nah, sekarang saya bahasa ke Bapak. Ini bahasa ini aja bahasa. Bapak disebut ke orang Padang itu bauda saya sado kayaknya Bapak ya. Nah, ketek udah, gadang udah, produksi udah, nenek udah saya sado. Kira bagus nggak bahasa itu? Enggak. Ada udah, ada uni, kita bedakan. Kalau bahasa Inggris you semua. Nah, kalau bahasa Padang kalau dipanggil udah sado saya orang bagi kira. Baka udah, ini ibu udah aja. Kalau ibu panggil udah Pak, karena siram lado apa? Herang Pak. Mengapa kok marah? Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Yang kita harus pahami bahasa dia. Yang kita harus resapi bahasa dia. Bahasa laki-laki dan perempuan berbeda. Karena memang Allah bicara seperti itu. Nah, begitulah Quran harganya. Berbeda bahasanya. Sementara bahasa Inggris, you semua. You, mau satu orang, mau perempuan, mau laki-laki, you. Dalam sebutannya. Nah, sekarang saya bandingkan. Mana yang lebih sempurna bahasa itu? Al-Quran. Arab. Nah, Al-Quran. Bukan bahasa Arab. Saya belajar bahasa Al-Quran. Bahasa Arab beda lagi. Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Ini 6. Ini 1. Ini bahasa Indonesia masih ada kamu dan kalian. Masih lebih bagus. Ini you semuanya. Bagaimana itu menghadapi orang kedua? You semuanya. Ibu-ibu disebut you, bapak-bapak disebut you. Semua disebut you. Kalau Al-Quran enggak, anta, antuma. Bahasa Indonesia memang tidak membedakan. Al-Quran membedakan. Saya ngomong ke Pak Edi Charno, Pak Khairil Anwar, anta. Saya ngomong pada Bu Eka, anti. Beda bahasanya. Bukankah itu sudah merupakan sebuah penghormatan? Saya sebut Bapak di sini. Saya sebut Bapak satu persatu, saya bedakan. Pasti akan lebih menghormati pada pakai Bapak-Bapak Ibu semuanya. Saya sebut satu persatu itu penghormatan. Jadi Al-Quran menghormati orang kedua, sangat menghormati. Nah, jadi kalau Al-Quran menghormati kita, kita balik menghormati Al-Quran. Karena selama ini kita kurang menghormati, karena kita tidak tahu kita dihormati oleh Quran. Apalagi ibu-ibu. Kalau sudah ini ke bawah, ini khusus ibu-ibu, nggak boleh campur. Kalau di sini boleh campur, anta satu laki, antuma bisa satu laki, satu perempuan. Nah, kita mau perempuan masuk sini. Tapi kalau ini khusus perempuan, ini khusus perempuan. Tidak boleh campur oleh apapun, tidak boleh campur laki-laki. Berarti apa? Perempuan betul-betul tempat terhormat oleh Al-Quran, oleh gramatika Al-Quran. Tidak ada bahasa seperti ini. Mana? Cuma he dan she. Saya bahasa Inggris. Ya, hanya sekadar itu. Kalau ini enggak, jumlah pun dihormati. Satu, ngomong sama perempuan satu, dua, dan banyak berbeda. Ini juga gitu. Orang kedua terasa sekali. Maka nanti ada kata-kata Quran yang tidak terjemahnya itu nggak pas. Kenapa? Tidak ada yang menampung. Pada saat pelakunya anti, you juga. Pada saat pelakunya antuma, you juga. Anta, you juga. Pada saat kita kembali ke bahasa Quran, bingung kita ini anta atau antuma atau antum. Untuk orang kedua. Nah, untuk orang pertama ada ana. Untuk orang pertama satu orang ini setara dengan I. Inilah saya. Nah, orang banyak, orang kedua orang banyak inilah setara dengan nahnu. Nahnu itu we. Lalu kami. Nah, kalau untuk ini sama dua. Jadi kalau di sini saya lihat Al-Quran lebih unggul, ini sama. Artinya apa? Pelaku dalam Al-Quran itu lebih komplit, lebih sempurna. Baru bicara pelaku. Pelaku orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan, orang kedua adalah orang yang kita bicara, dan orang pertama adalah orang yang bicara. Nah, satu contoh kita simulasi contoh ya. Saya bicara dengan Ibu Ernawati. Bu Ernawati siap Bu Ernawati? Buka mic-nya Bu Ernawati. Buka. Ah, oke. Bu Ernawati, ya kita bisa bicara hua. Ibu, saya bilangkan tadi saya duduk pulang subuh dari masjid, saya melihat satu orang satpam. Nah, satpam itu sedang duduk. Saya bicara sama ibu tentang satpam. Maka dia masuk ke hua. Dia tidak kita bicara, tapi kita omongin dia. Kita bicarakan. Orang ketiga orang yang dibicarakan, tapi tidak diajak bicara dia. Nah, kalau dua orang satpam digaduh, bicara huma. Mereka berdua sedang duduk. Itu satu orang duduk dengan dua orang duduk beda bahasanya. Oleh bahasa Indonesia cuma duduk aja nggak beda. Mau satu orang duduk, mau tiga orang duduk tetap duduk. Kalau bahasa Al-Quran enggak, satu orang duduk. Kalau berdua misalnya si Hasan tadi duduk, Hasan duduk. Kalau tadi Hasan dan Ali duduka, bukan duduk lagi, duduka.
Oh, kalau banyak orang duduk, dudukku. Nggak duduk, berubah. Ini kalau saya sebut dudukku, oh mereka duduk. Kalau bahasa Indonesia sama dengan bahasa Quran. Itu untuk orang ketiga. Jadi orang ketiga adalah orang yang bicarakan tapi tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara. Ya, nah, saya sekarang tadi Bu Saripah misalnya Ibu kan. Tadi Bu Saripah pagi tadi datang ngobrol ini. Berarti dia sendiri? Ya. Nah, di sini kalau campur masuk ke atas. Di sini home ini boleh satu laki-laki campur banyak perempuan. Asal ada satu laki-laki masuk ke atas. Iya. Itu namanya laki-laki itu pemimpin para wanita. Nah, masuk ke sana. Nah, kalau ini perempuan tok, nggak boleh campur-campur. Itu ya huma. Misalnya tadi saya cerita, Bu, tadi ada pengajian ibu-ibu semua perempuan. Nah, saya sebut hunna. Maka kata kerjanya juga hunna nanti, nggak boleh yang lain. Iya. Itu orang ketiga. Orang ketiga. Nah, sekarang saya pindah ke Ibu ke Pak Nasrul Tanjung. Pak Nasrul bisa matiin lagi Bu Ernawati mic-nya? Iya. Bu Ernawati matiin. Nah, buka Pak Nasrul Tanjung. Oke, Pak Nasrul. Sekarang orang kedua. Orang kedua adalah orang yang ditajak bicara. Nah, Pak Nasrul Tanjung di mata saya sekarang anta. Engkau. Nah, saya oleh Pak Nasrul Tanjung juga anta. Laki-laki. Tapi kalau Ibu Ernawati tadi anti dia. Maka kata kerjanya juga ikut anti nanti. Beda antara anta dan anti. Kalau bahasa Indonesia sama dengan bahasa Quran, maka pada saat saya ngomong ke Pak Nasrul, makan misalnya. Udah makan Pak Nasrul? Makan tak Pak Nasrul? Nah, kalau sama. Kalau Ibu Ernawati bagaimana? Makan ti Ibu Ernawati. Maka kalau makan ti saya sebut, maka yang saya maksud adalah Ibu Ernawati. Kalau makan ta, maka yang saya maksud Pak Nasrul. Makan ta. Nah, jadi saya berhadapan dengan Pak Nasrul. Sekarang Pak Nasrul sebagai apa? Sebagai saya? Sebagai Pak Nasrul? Sebagai orang kedua. Orang kedua, tapi sebutannya apa tadi? Anta. Ya. Nah, kalau saya di mata Pak Nasrul apa tadi? Saling dialog kita. Anta. Jadi saya Pak Nasrul di mata saya anta karena terjadi dialog. Gimana kerja Pak Nasrul, gimana kita sekarang, di mana tinggal sekarang, anak berapa, dialog kita. Maka pada saat kita dialog, kita saling orang kedua, anta. Kalau saya ngomong sama Ibu Ernawati, anti. Perempuan, maka bahasanya berbeda nanti ya. Nah, kalau saya ngomong kedua-duanya ke Pak Nasrul sekaligus ke Bu Ernawati, antuma. Boleh sini. Tapi kalau saya ngomong ke Ibu Ernawati dan Ibu Eka, rumah bawah. Nggak sama yang di atas. Ini boleh campur, boleh kaki semuanya. Tapi kalau yang bawah, murni perempuan. Nggak boleh campur. Antuna ya? Nah, antuna perempuan semuanya, nggak boleh campur. Ibu-ibu masih sekali perempuan, antuna. Kalau saya ngomong langsung, maka antuna. Itu nggak boleh campur. Tapi kalau seperti ini, di Zoom ini kan banyak orang nih, ada sekarang di angka 49. Nah, maka bapak-bapak semuanya adalah antum di hadapan saya. Kalau bapak ke saya, anta. Saya sendirian. Nah, itu ya. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian orang pertama yang ngomong, ana saya lagi ngomong saya nih. Nah, kalau ada di sebelah saya ini teman saya Pak Erman, ada Pak Yusuf, mau ngomong atas nama Al-Sani, maka saya ngomong nahnu, kami. Berbeda lagi bahasanya nanti. Jadi pelaku ada 14, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, jangan tangan kita yang 14 luasnya ini untuk itu. Salah satunya mungkin untuk itu diberikan oleh Allah. Jadi pelaku dalam Quran itu fondasi. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak mungkin bisa memahami Al-Quran kalau pelaku ini tidak clear. Maka kami clearkan dulu pelaku ini. Kalau Bapak, kenapa selama ini saya nggak bisa memahami Al-Quran? Ya mungkin pelakunya belum clear. Ya, clear. 14 tangan. 2 humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma-antuna, anak-anak. Kok pas? Apa kebetulan? Ya wallahualam. Tapi bisa ya, jangan-jangan ini bagian sinyal dari Allah. Untuk memahami Quran, pelajari dirimu sendiri. Di tanganmu ada pelaku. Nanti tangannya bicara. Ya Allah, tanganku nggak pernah dipakai ya Allah. Nah, sekarang kita pakai. Wa humahum. Ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anak-anak. Orang ketiga yang kita bicarakan, dia tidak kita ajak bicara, kita hanya membicarakan mereka. Orang kedua adalah lawan bicara kita head to head dengan dia,
kita lagi bicara dengan orang ini. Maka pada saat Bapak menemukan pelakunya anta, antum, antum dalam Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, terasa kita dialog sama Allah. Afala tatafakkarun, kata Allah. Kamu mikir nggak? Kaifa takfurun nabillah, kenapa kamu tuh kok nggak kok ingkar sama aku, kata Allah. Kita terasa dialog. Kenapa? Ada kata-kata takfur, ada kata-kata anta, ada panggil antum, ada anti. Kita berdialog langsung dengan Allah. Makanya ada hadis, man arada ayat kalama ma'allahi falyaqra Quran. Barang siapa ingin dialog sama Allah, baca Quran. Pada saat kita tahu posisi anta, antum, antum, nanti antum, antuna karena kalamullah Quran, maka kita terasa dialog sama Allah. Apabila kita memahami pelaku ini. Nah, jadi pelaku 14. Nah, betul-betul materi ini hari ini pelaku tok. Demikian sesi pertama dari sisi pelaku. Jadi ada pelaku 14 Pak ya. Wa humahum, iya humahunna. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ananahnu. Banyak dari peserta kita, oh dulu saya udah tahu kok anta antuma. Kecil-kecil udah belajar dulu. Cuman belum bisa pakai. Pak Ustadz, yang terakhir dua terakhir apa itu? Ananahnu. Nahnu. Nah, banyak semuanya peserta-peserta kami, oh dulu pada saya ada kecil-kecil udah belajar. Tapi kok belum paham. Mungkin udah hafal sudah, tapi pemahaman. Nah, kami mengutamakan pemahamannya. Siapa tuh orang ketiga, siapa tuh orang kedua, siapa tuh orang pertama. Untuk sesi pertama demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan video ini akan saya posting besok di YouTube dan Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan lihat. Habis itu sesi kedua kita buka dengan tanya jawab ya atau urin tambahan. Demikian lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.